Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini kita membicarakan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maknanya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan sebahagian di antara tanda-tanda atau kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha mendengar lagi Maha melihat. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa pengertian Isra dan Mi'raj? Isra maknanya adalah perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebagaimana disebutkan surat Al-Isra ayat 1. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm ayat 13 dan 14. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan Isra Mi'raj itu terjadi? Menurut Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Ishaq berpendapat peristiwa Isra Mi'raj terjadi 10 tahun setelah kenabian. Sedangkan Az-Zuhri dan Urwah menjelaskan peristiwa itu terjadi 1 tahun sebelum hijrah, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Sedangkan Ismail As-Sa'di berpendapat peristiwa Isra Mi'raj terjadi 16 bulan sebelum hijrah atau bulan Zulhijjah. Sedangkan pendapat yang masyhur, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab sebagaimana diungkapkan oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Ibnu Surur Al-Maqdisi. Sedangkan pendapat-pendapat yang lainnya yang tidak masyhur, peristiwa itu terjadi Jumat pertama bulan Rajab. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa peristiwa Isra Mi'raj terjadi? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada tahun itu dikenal sebagai tahun duka, yaitu Amul Hudni, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan orang yang sangat dicintainya, yaitu Siti Khadijah sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun kehilangan paman yang sangat dicintainya, yaitu Abu Talib. Dan pada saat itu juga Rasulullah SAW merasakan dakwah Rasulullah SAW sangat sulit, terutama di Taif. Dakwah beliau ditentang oleh masyarakat Taif. Kemudian yang kedua, kenapa Isra Mi'raj ini terjadi? Tidak ada lain adalah untuk menguatkan iman Rasulullah SAW. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah gambaran-gambaran, ya, peta-peta tempat-tempat di mana Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra maupun Mi'rajnya. Pertama, Masjidil Haram di Mekah, ya. Kemudian Rasulullah SAW ke Madinah, ya. Kemudian Rasulullah SAW ke Bukit Tursina, lalu ke Bethlehem, ya, Palestina, lalu ke Baitul Maqdis, yaitu, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini sudah cukup jauh dan melelahkan. Perjalanan Isra'nya dari Masjidil Haram, kemudian ke Madinah, Bukit Tursina, Bethlehem, dan terakhir adalah
ke Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa di Palestina. Inilah perjalanan Isra-nya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan perjalanan naik, yaitu Rasulullah SAW naik, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebuah kendaraan. Naik ke langit yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Peristiwa naiknya Rasulullah dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha inilah yang dikenal sebagai Mi'raj. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa sebenarnya jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kita lihat di peta di sini, yaitu sekitar 1238 km. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina ditempuh dengan perjalanan semalam dengan menggunakan kendaraan buraq. Disebutkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan, aku dibawa dengan buraq, yaitu seekor binatang yang putih dan panjang, lebih besar daripada keledai dan lebih kecil dari bugol, sejenis kuda yang boleh melangkah sejauh mata memandang. Kemudian Rasulullah SAW berhenti salat 2 rakaat di Madinah, di mana Rasulullah SAW tempat hijrah. Kemudian Rasulullah SAW berhenti juga di Bukit Tursina, di mana wahyu Allah turunkan kepada Nabi Musa. Dan kemudian Rasulullah SAW juga berhenti di Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah SAW melakukan perjalanan dengan persiapan-persiapan yang sangat luar biasa. Di antaranya Rasulullah SAW melakukan pembedahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dicuci hatinya oleh air Zam-Zam, dibuang alaqah atau darah kotornya, dituangkan hikmah, ilmu, dan iman oleh malaikat Jibril. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa Isra, Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang menanam, hari itu juga panen. Inilah gambaran orang yang berjihad, yang melakukan kebaikan lebih dari 700 kali kebaikan. Kemudian ada orang yang membenturkan kepala. Ini menunjukkan orang yang malas melaksanakan ibadah sholat. Kemudian ada orang yang memikul beban. Inilah orang yang melalaikan amanah. Ada orang yang menjulurkan lidah. Ini pertanda orang yang bicaranya sembarangan atau tukang bohong alias pendusta. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW ini sungguh sangat luar biasa. Di mana kita lihat Baitul Maqdis, anak tangga yang indah menuju Sidratul Muntaha. Di langit pertama Nabi Adam alaihissalam, di langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga Nabi Yusuf, di langit keempat Nabi Idris, di langit kelima Nabi Harun, di langit keenam Nabi Musa, di langit ketujuh Nabi Ibrahim, kemudian Hadratul Qudus dan Hadratul Rabbul Arbab. Kemudian inilah wilayah keilahian atau ketuhanan. Rasulullah SAW pada saat Mi'raj mendapatkan pesan Nabi Ibrahim, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritakan kepada mereka, surga itu baik tanahnya, tawar airnya, dan tanamannya ialah 5 kalimat, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La haula wa la quwata illa billahil azim. Pertemuan dengan Allah, bagaimana disebutkan dalam surat An-Najm ayat 13-18,
Wahyu secara langsung diturunkan tanpa perantara. Allah memfardukan sholat 50 waktu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah SAW naik turun sampai 9 kali memohon keringanan. Sehingga menjadi 5 waktu sholat. Namun pahala masih sama seperti sholat 50 waktu. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekilas ilustrasi gambaran ketika Rasulullah SAW mi'raj dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan ayat kursi, al-kursi, kesembilan, puncuk pokok Sidratul Muntaha, dan ke-10 Hadratul Kudus, Hadrat Rabbul Arbab, wilayah alam keilahian, alam ketuhanan. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana reaksi setelah Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj? Setidaknya ada 3 reaksi setelah Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj. Yang pertama, golongan yang membenarkan Isra Mi'raj dan langsung beriman apa yang disampaikan oleh Rasulullah, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Golongan yang kedua, golongan yang mempertanyakan dan menguji Rasulullah SAW, seperti beberapa jumlah tiang Masjid Al-Aqsa. Semuanya dijawab oleh Rasulullah. Kemudian golongan yang ketiga, golongan yang memperolok-olok Nabi Muhammad SAW dan menganggap Rasulullah gila. Dan ada juga di antara mereka yang langsung murtad meninggalkan agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kesimpulan dari peristiwa Isra Mi'raj yang dapat kita petik? Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj sebagai bukti kekuasaan, kebesaran, dan kehebatan Allah. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj sebagai batu ujian keimanan bagi orang-orang yang beriman pada masa itu maupun sampai pada masa sekarang. Yang ketiga, karakter manusia yang dijumpai oleh Rasulullah SAW pada saat Isra Mi'raj sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi umat Islam pada saat itu, juga pada masa sekarang dan akan datang. Yang keempat, akal tidak dapat dijadikan hujah atau dalil untuk menilai benar dan salah, tetapi imanlah yang menjadi hujahnya. Dan yang kelima, kewajiban sholat sebagai sarana ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.